Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Hartono di channel Dodi Hartono di peternakan kambing serumpun makmur kampungjamba.com. Pada siang hari ini saya udah sampai di kandang kambing cabang kita di Kabupaten Pesisir Selatan, bertempatan di Lakitan. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama yang mengurus kambing di sini, Uda Dery atau Mas Dery ya. Jadi kita ingin berbicara beberapa hal kisah Uda Dery sukses beternak kambing kacang mulai dari nol. Jadi kita mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik itu yang berada dimanapun. Pengalaman dari Uda Dery ini sangat luar biasa sekali, bisa kita ambil sebagai suatu contoh. Oke, teman-teman, kita langsung saja wawancaranya bersama Uda Dery. Selamat siang, Uda Dery. Selamat siang, Pak Dodi. Pada siang ini kita dari Padang ini sengaja turun langsung ke lapangan. Kita ingin bertanya-tanya atau bercerita, mungkin dari penjelasan dari Uda Dery mungkin bermanfaat, mungkin baik untuk kita sendiri sebagai masukan atau bermanfaat untuk teman-teman kita yang berada di luar sana atau dimanapun berada, bagi yang ingin atau ada kemauan untuk beternak kambing. Mungkin dari pengalaman atau kisah Uda Dery di sini sebagai seorang peternak kambing kacang yang memulai dari nol atau pemula, mungkin banyak pengalaman yang dialami di sini. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh teman-teman kita di luar sana gitu. Baik, oke. Uda Dery sekarang beternak kambing di sini udah berapa lama? Baiklah, saya jawab Pak Dodi. Waktu itu kan udah ada Pak Dodi datang dari Padang untuk wawancara yang pertama kali kan. Waktu itu udah berjalan 1 bulan, kira-kira 1 bulan setengah lah Pak Dodi. Baru 1 bulan setengah. Masih baru ya di sini? Baru 40 harian lah, itulah kira-kira itu baru. Oh, jadi belum cukup 2 bulan Pak Dodi. Belum cukup 2 bulan, masih termasuk seumur apa namanya? Belum seumur jagung Pak Dodi. Belum seumur jagung gitu, masih sangat muda sekali. Nah, jadi tapi saya melihat di sini perkembangan kambingnya alhamdulillah sangat bagus sekali. Terus jumlah kambingnya udah bertambah banyak ya, dulu dari awal 15 ekor, sekarang udah berapa dari? Sekarang udah kira-kira 50 ada Pak Dodi. Waktu Pak Dodi datang pertama itu kambingnya itu baru 15 ekor, tapi kan pada sakit mata semuanya kan. Tapi untuk sekarang ya, seperti yang saya bilang itu alhamdulillah berjalan lancar semuanya ke depannya. Nah, ini tambahan dari kemarin. Pak Dodi kan datang lagi interview. Saya terkejut aja tadi itu Pak Dodi datang terus interview lagi. Saya kira Pak Dodi ada acara kepentingan lain, tahu-taunya untuk menanyakan lagi masalah beternak kambing ini, perkembangannya ini. Ya, alhamdulillah Pak Dodi, seperti yang saya bilang tadi udah 50 ekor sekarang Pak Dodi. Itu pun masih ada tambahan yang diminta, kan udah diminta sama Pak Dodi itu kambing dari kita dari induk cabang ini sekitar 100 ekor lagi. Tapi kita kan menunggu kandang kita siap. Kita siap untuk ribuan ekor Pak Dodi. Karena lahan di sini sangat luas ya. Sangat luas Pak Dodi. Oke. Teman-teman, jadi begini Dery. Saya ingin bertanya, mungkin kalau saya pribadi mungkin udah tahu awal atau dasar beternak kambing di sini. Mungkin pemirsa atau teman-teman di rumah mungkin belum tahu bagaimana proses perjalanan dari awal ya. Jadi di sini yang ingin saya tanya, kenapa Dery tertarik beternak kambing? Apa alasannya? Kalau mengenai tertarik masalah beternak ini Pak Dodi, kalau kita lari dari pembicaraan dari beternak, dari peternak kambing kita alihkan dulunya kan
Saya ini kan juga orang petani biasa, Pak Dodi. Petani biasa. Jadi hobinya itu dulu seperti channel kita kemarin tuh kan banyak orang sini kan hobinya sapi. Ya, betul. Jadi alhamdulillah sapi waktu itu hampir sebanyak kambing, Pak Dodi. Kalau sapi kita dulu banyak, Pak Dodi. Jadi pas waktu pengalaman itu tuh melihat kegiatan Pak Dodi sehari-hari, YouTube Pak Dodi sehari-hari. Jadi walaupun udah melihat secara langsung, di sana timbul rasa semangat, Pak Dodi. Rasa ingin seperti Pak Dodi itu. Tapi apa daya mau disampaikan karena kita tidak punya modal sewaktu itu, Pak Dodi. Jadi berkeinginan lah seperti apa yang tersirat di hati sewaktu itu, ingin bagaimana ya kalau saya seperti Pak Dodi ini, saya nggak punya modal. Tapi bisikan hati itu menjadi kenyataan, Pak Dodi. Dikabulkan ya. Dikabulkan sama Tuhan. Seperti bisikan hati itu suatu doa ya. Suatu doa. Inilah yang menarik sekali kawan-kawan semua. Berpikirlah secara jernih. Berniatlah secara tulus dan ikhlas. Apa yang tidak mungkin kita capai, seperti saya ini, alhamdulillah dengan waktu cepat 1,5 bulan. 1,5 bulan, belum sampai 2 bulan, saya dimodali. Nama boleh dibilang nama, tidak boleh ya. Nah, jadi saya dimodali secara begini, dapat kepercayaan. Alhamdulillah. Berjalan lancar, Pak Dodi. Tapi untuk mengenai kelancarannya itu terwujud sampai sekarang ini, teman-teman, yang 1,5 bulan ini, teman-teman semua, ini tidak gampang, teman-teman. Ini menarik sekali, teman-teman. Tidak gampang. Pak Dodi ingin tahu alasannya? Begini, kalau kita itu ingin sukses. Ini pengalaman real ya, fakta nih Pak Dodi. Fakta. Ini bukan rekayasa, bukan diambil langsung apa yang telah saya alami. Kalau kita untuk membuka sesuatu yang beresiko, sepertinya peternak ini kan resikonya tinggi, senyawa sama dengan kita, senyawa. Jadi harus dulu punya bekal ilmu dan pengalaman. Jadi bukan terjun langsung kayak gini, Pak Dodi. Makanya sebelum itu Pak Dodi kan ketawa. Saya ingin belajar sama Pak Dodi. Yang herannya Pak Dodi langsung ngajarin, langsung training sampai 1 bulan, malah lebih kalau lebih diajarin semuanya sama Pak Dodi. Diajarin semua. Itu awalnya nonton YouTube Pak Dodi aja. Terduga hati, dikorbankan waktu, kita ketemu di Padang, ditinggalkan anak istri, jarang para teman-teman semua untuk mencari kepandaian ilmu itu, walaupun kita belum berternak, apa yang belum kita capai tujuan kita itu, tapi ada niat untuk itu. Cari dulu mentor kita itu, melatih, yang membimbing. Cari dulu yang melatih kita, yang membimbing kita. Tempat bertanya kalau ada menemukan kesulitan. Ambil ilmu itu dulu. Jadi kalau kita nantinya diberi rezeki sama Allah, inilah hasil dari kerja keras dan usaha saya dulu sebelum berternak ini. Saya udah ambil pengalaman ini dulu, padahal saya bingung mau dikemanakan pengalaman ini. Sedangkan saya nggak punya modal. Tapi Pak Dodi, alhamdulillah, ini kisah nyata, fakta yang saya ceritakan. Jadi begini ya. Jadi saya dapat menyimpulkan agar teman-teman bisa memahami juga. Jadi udah dari ini, emang kebetulan waktu itu di Padang ya, di Padang emang berkeinginan beternak kambing waktu awal dulu. Padahal belum ada kambing. Belum ada dulu. Jadi kita masukkan dalam anggota kelompok kita di peternakan serumpun makmur. Tapi tidak terlalu banyak perlibatan di sana karena kita di sistem investasi atau sistem bagi hasil waktu itu. Setelah itu kita kan emang ada rencana buka cabang, rencananya emang di Lakitan ini dulu, tapi bukan di sini ya, bukan di sini awalnya, awal-awal. Tapi karena ada yang ya kayak Rizky yang ada saja jodoh itu ya, yang mempertemukan gitu, yang mempertemukan. Setelah itu berjalannya waktu, emang betul
terwujud jadinya ya. Terwujud. Jadi udah dari ini waktu itu emang ada pelatihan dulu di kandang serumpun makmur selama 1 bulan. Jadi kita apapun kegiatan kita di kandang, cara perawatan, cara penanganan awal beternak kambing itu kita sampaikan dan kita lakukan dan praktekkan langsung di depan Daderi, dan juga kita berikan penanganan langsung sama Daderi ini waktu itu. Emang bagaimana dalam 1 bulan itu udah bisa terampil gitu. Itu yang kita lakukan dulu. Jadi sekarang buktinya emang begini ya. Jadi kita kan sekarang ingin meminta pendapat Daderi lagi nih. Jadi kunci keberhasilan menurut Daderi nih, kunci keberhasilan dari kan termasuk peternak kambing yang terjun langsung pengurusan kambing ini kan baru 1 bulan ya, yang dipercayakan full ya. Kalau di waktu Padang mungkin masih ada anggota-anggota kelompok yang lain. Sekarang kan udah full dari yang mengurus di sini sama ada anggota yang lain. Jadi kalau udah dari sendiri menilai kunci dari keberhasilan dalam beternak pemula itu apa saja dari tadi kan udah disampaikan itu harus ada yang membimbing gitu ya. Itu kan salah satu. Bisa nggak lebih dijelaskan secara rinci? Baiklah kawan-kawan semua, masalah kunci untuk keberhasilan untuk itu kawan-kawan semua, kalau kita ingin berhasil di dalam untuk mengurus di peternakan kambing ini teman-teman, supaya kita berhasil di dalam itu, yang pertama kita jangan mengharap gaji dulu Pak Dodi. Gaji ya. Nah teman-teman semua jangan mengharap gaji dulu. Karena awal beternak itu pasti belum ada hasil. Pasti belum ada hasil. Jangan mengharap gaji dulu. Itu yang pertama. Itu kalau tidak punya modal ya. Itu kalau tidak punya modal. Nah itu dulu. Ini kan sepertinya fakta yang saya alami kan. Nah kita jangan mengharap gaji dulu. Yang keduanya, kita kerja itu jangan melihat waktu. Nah, maksudnya jam 8, pulangnya setengah 5, setelah itu selesai. Besoknya gitu-gitu ulang-ulang, itu tidak akan berhasil Pak Dodi. Tidak ada loyalnya. Nah, jadi jangan memandang waktu. Kita harus berkorban demi untuk mencapai apa yang kita tuju itu. Tujuan kita itu kan kita muka ini kan ada tujuannya. Jangan kita apa namanya itu mengaji-ngaji tentang ini bukan sepenuhnya punya saya cuma anak. Jangan memandang itu Pak Dodi. Tidak boleh. Berarti anggap dulu ini ternak kita. Punya kita, anggap ini punya kita gitu. Kita semangat. Kalau punya kita kan, kalau mati atau sakit kan kita yang rugi. Kita rugi. Kita yang repot, kita rugi. Perawatan, beli obat gitu ya. Padahal kalau yang umpamanya dia mati kambing, istilahnya yang punya atau yang pemilik kambing itu sebenarnya ndak marah, ndak kecewa, cuman kita yang merasa kecewa Pak Dodi. Karena apa yang kita korbankan, mengurusnya bergadang gini segala macam, mati. Jadi dan ketiganya lagi Pak Dodi, apa yang kita lakukan ini sehari-hari ini, yang kita lakukan, pengorbanan kita lakukan dengan secara ikhlas, hasilnya itu kan sukses. Kesuksesan yang kita dapatkan itu Pak Dodi, kita jangan berpikir untuk kita sendiri, tidak boleh. Keberhasilan ini akan keberhasilan bersama. Untuk keberhasilan bersama. Untuk keberhasilan bersama Pak Dodi. Kalau kambing ini berkembang tambah banyak. Kita sebagai yang mengurus di sini. Kita sebagai yang mengurus di sini. Akan berhasil pula ya. Akan berhasil karena itu jerih payah. Tapi kalau saya lihat ini dari kadang banyak dari teman-teman yang lain mungkin atau dari manalah, baik dari cerita dari YouTube juga ada saya lihat banyak yang orang peternak kambing itu yang patah di tengah gitu, putus berhenti di tengah gitu, karena mulai dari beternak awal mungkin separuh jalan sekitar 2 bulan 3 bulan udah berhenti gitu. Itu penyebabnya apa itu dari? Seperti pertanyaan Pak Dodi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali nih. Tersentuh hati saya mendengarnya karena apa yang ditanyakan ini menyangkut sekali apa yang pernah saya alami. Ini bukan apa namanya ini ya, membilang orang lain, enggak, ini yang terjadi sama saya nih. Kalau masalah usaha ya tadi itu,
banyak orang patah di tengah, saya udah mengalami. Itu memang ada penyebabnya, Pak Dodi. Penyebabnya memang ada. Nah, seperti sekarang ini, kita dulu pernah menempuh di sini kesulitan masalah penyakit gini-gini gitu, segala macam kan, udah sukses dilewati. Kambing 15 sekarang udah menjadi 50 ekor. Pesat perkembangannya dalam belum nyampe 2 bulan ini, kan gitu. Nambah terus. Nih kata-kata yang tadi tuh, kita nggak takut lagi untuk nambah, kan untuk nambah ini banyak lagi apanya pada artinya. Kadang-kadang nggak takut untuk nambah ini, orang ini terlalu ceroboh dalam membuat usaha, termasuk saya sendiri dulu. Waktu saya usaha udah mulai berkembang, saya bikin lagi usaha yang lain gitu. Ada lagi. Jadi tidak matang. Ini belum ada hasil. Kita merasa melihat orang berhasil dengan usaha yang lain, itu kita pengen mencoba pula. Ingin mencoba pula. Berarti tidak fokus. Tidak fokus. Karena itu tidak berhasil jadinya. Tidak berhasil jadinya. Saya sendiri juga gitu. Jadi teman-teman semua, yang teman-teman tonton ini, yang bicarakan ini menyangkut masalah pribadi saya dulunya teman-teman. Kisah pribadi teman-teman. Saya ini dulunya udah termasuk orang yang sukses juga dalam berdagang, dalam apa. Alhamdulillah semua orang mungkin yang mengenal saya banyak udah tahu siapa saya. Sampai sekarang pun banyak yang bilang, bos saya malu Pak Dodi. Bos malu saya. Wajar dia bilang gitu, soalnya Pak Dodi saya dulu waktu itu ya pernah sukses lah di bidang usaha, pedagang ini pernah mana-mana. Tetapi dengan pertanyaan Pak Dodi, maaf ya menyimpang sedikit, pertanyaan Pak Dodi ini menarik sekali. Kenapa orang banyak patah di tengah? Seperti yang saya alami itu tadi, belum matang di kerja ini udah masuk lagi. Itu kadang-kadang ada rayuan dari belakang. Contohnya kita punya kawan kan. Saya aneh Pak Dodi. Padahal yang kawan ini memang kawan baik nih Pak Dodi. Baik gini siang malam sama kita baik. Ini fakta. Saya berani bertanggung jawab masalah itu. Baik gini-gini itu. Usaha saya ini sedang jalan. Ini dulunya. Dia rayu-rayu buka gini buka gitu. Nah ini lebih bagus, ini lebih besar. Tahu-taunya tujuannya lain Pak Dodi, menyuntik kita sebagaimana usaha yang kita sedang jalan ini, yang kita bangun ini hancur. Nyatanya Pak Dodi, setelah saya ini ambruk, jatuh, nggak bisa lagi menggapai yang udah habis semua. Dia yang bikin usaha itu maju sekarang ya. Orangnya ada. Pak Dodi. Jadi kalau Pak Dodi nanyakan itu agak tersentuh sedikit. Ini nggak menyimpang. Sama juga gitu pengalaman saya cerita sama dari. Jadi kita udah merasa berhasil itu teman-teman. Jangan kita merasa kata di atas ke bawah lah. Jangan terlalu sombong atau bagaimana ya. Karena di balik keberhasilan kita itu banyak orang yang ingin menjatuhkan atau menjelek-jelekan kita. Itu udah sering saya alami sebagai peternak kambing ya. Udah sering sekali itu kita sampaikan sama dari. Jadi kita ya harus banyak bersabar, tekun. Yang namanya usaha atau berdagang itu pasti adalah yang seperti itu gitu. Tapi kalau kita jujur ya dan tekun, semuanya pasti akan dilancarkan. Satu lagi dari ini kan alhamdulillah nih kita di sini dari 15 ekor sekarang udah mencapai 50 ekor. Tapi saya dengar kemarin kan rencana kita kan masih banyak kan kambing yang akan kita masukin lagi ke sini, sekitar berapa ekor, 100 ekor lagi mungkin ada. Karena untuk kapasitas di sini kan sekitar 3.000 ekor saya rasa muat di sini ya. Jadi begini dari karena di sini kan istilahnya yang mengurus kepercayaan kita kan dari yang termasuk yang memodalin kan percaya sama Diri nih. Yang memodali percaya sama usaha. Termasuk saya yang sebagai mentor nih, yang membimbing dari nol ya kita di sini. Bagaimana perawatan kambing dari sakit, keluhan-keluhan dari Diri waktu itu saya masih ingat ya. Jadi sekarang alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Jadi kita takutnya kalau misalnya udah mencapai 3.000 ekor misalnya kambing di sini, apakah dari nggak takut gitu? Karena status dari di sini kan istilah pengurus, yang mengurus. Nanti kalau ada pemikiran negatif, ini kan kita pemikiran negatif nih. Jadi sebagai dari pribadi bagaimana atau ditinggalkan nantinya gitu aja. Jadi kita akan bertanya pendapat dari bagaimana kalau seperti itu gitu. Jawaban seperti ini memang sulit untuk dijawab, tapi memang bagus juga dijawab.
Karena dari awal mula-mulanya Pak Dodi, kita kan punya dasar untuk beternak kambing nih kan, dasarnya kita kan ada. Seperti yang tadi itu. Jadi gini, pertanyaannya ini sangat menarik sekali, bagaimana nanti kalau ditinggalkan akhirnya berkembang kan gitu. Yang mengurus dari awal dari ini kita bisa mengurus dari awal dari perjuangan dari begitu gitu kan. Jadi kan karena itu berdasarkan cerita saya bersama kawan-kawan juga ada seperti itu. Kalau sistem investasi ya, banyak yang saya melihat orang itu setelah orang itu mendapatkan ilmunya, sama kayak film pembangun, muridnya yang mengapain gurunya gitu, contoh itu kan menarik. Jawabannya Pak Dodi gini, saya kan udah bilang kan saya ikhlas melakukan ini karena untuk kemajuan saya juga, untuk kemajuan yang pemilik juga. Pemilik berdapat rezeki, saya pendanaan dari si pemilik, dan saya hidup di dalamnya. Dan untuk sekarang yang sedang berjalan ini, yang pendanaannya itu si pemiliknya ini percaya sama saya sendiri. Nanti pada suatu saat, tapi saya punya prasat, insya Allah ini mungkin tak akan terjadi. Tapi kalau terjadi nantinya, jujur Pak Dodi, kalau terjadi nantinya itu memang agak susah juga menjawabnya. Tetapi ini biarlah saya jawab sedikit, risikonya sangat berat sama yang pemiliknya Pak Dodi. Itu aja. Kalau ini tidak semudah itu memindahkan tangannya. Kalau bagi saya Pak Dodi di mentoring kayak gini pembicaraannya, kalau bagi saya ya datangnya dan perginya rezeki itu kan karena Allah. Ya kan? Menarik. Menarik kan? Iya. Karena kita yang ke depan itu kan tidak tahu ya. Kita kan berandai-andai. Jadi istilahnya memang pertanyaan Pak Dodi itu yang harus dijawab. Jadi lagian pemiliknya ini pemilik dari kambing, pendanaan dari kambing yang saya kelola ini, kawan-kawan semua, agar kawan-kawan semua tahu, adalah masih sanak pemilih dari saya pribadi. Tapi saya udah anggap beliau seperti orang tua saya sendiri. Orangnya sangat baik dan sangat peduli sama saya. Apa keluhan saya dipenuhinya, apa kebutuhan saya dipenuhinya untuk masalah kambing-kambing ini. Alhamdulillah beliau itu baik sekali, sangat kerja sama beliau bagus, baik. Dan mungkin saya tidak akan pernah mengecewakan beliau, karena apa yang telah beliau percayakan sama saya jaga dengan sebaik-baiknya seperti saya menjaga punya saya sendiri. Karena itu kita ikhlas ya merawatnya. Kalau saya punya prinsip Pak Dodi, saya tidak akan mengecewakan walaupun ini umpamanya bukan pemilik saudara atau apa, orang lain pun saya bikin begitu. Orang lain siapa saja saya bekerja, saya tetap begitu Pak Dodi. Saya ingin orang puas dari kerja kita. Biarlah kalau mau memilih Pak Dodi. Nah, ini ceritanya nih. Apakah dari mau dikecewakan atau orang lain tuh kecewakan gitu umpama kan. Pertanyaan yang kayak gitu sering terjadi. Kebanyakan para ya seperti kawan yang pernah saya alami, dia sering mengecewakan atasannya atau si pemilik dari dia di mana dia bekerja itu sering mengecewakan. Mengecewakan seperti bosnya lah gitu kan, bilang bisa jadi bosnya dikecewakan. Kadang-kadang bosnya udah percaya sama dia ditipu, dikecewakan Pak Dodi. Banyak yang karyawan atau pengurus yang mengecewakan. Yang mengecewakan bos. Bagi saya pribadi, biarlah saya kecewa daripada bos saya kecewa. Ya, contohnya biarlah saya yang kecewa daripada orang yang mendanakan seperti pertanyaan Pak Dodi tadi itu kecewa. Sebab kecewa duluan itu akan menang nantinya Pak Dodi. Rezekinya akan lebih nantinya ya. Pergi dan rezeki itu Allah yang tentukan. Saya ulangi lagi, artinya itu sangat mendalam. Waktu kita mulai dari nol sampai berkembang pesat, ini suatu doa bagi kita kan. Berkembang, nanti ditukar sama yang lain. Kembali lagi kepada datang dan perginya rezeki itu kan karena Allah.
Itu udah jawabannya. Simpulkan aja ya, simpulkan aja. Itu sebetulnya mendalam sekali. Itu sangat mendalam. Iya, iya. Jadi kita kan saya mengambil itu pengalaman dari, saya kan dulu udah gonta-ganti karyawan, itu kan udah banyak dari ya. Banyak kok diganti. Iya, gonta-ganti karyawan. Tapi waktu itu saya mengambil yang bujangan. Ketika saya tidak di rumah ini, misalnya ada kerjaan di luar atau ada proyek di luar yang saya kerjakan, itu pekerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi karena itu saya ingin menanyakan hal yang seperti itu. Jadi saya melihat dari ini loyalnya itu sangat tinggi sekali, sangat berbeda sekali dengan apa yang saya alami awal-awal dulu waktu di awal-awal beternak ya. Loyalitasnya kurang, terus pekerjaannya itu ya di depan mata saja. Jadi ketika bosnya atau yang pendanaan itu datang, ya semangat kerja. Tapi ketika orang itu tidak ada di lokasi, ya kambing seperti ini. Tapi saya melihat ini sangat buktinya emang nyata sekali teman-teman semua. Karena di sini kita kemarin kan baru masukin kambing sekitar 27 ekor kalau nggak salah, 20 ya. Jadi jumlah kambing ini emang 1 bulan saja itu udah sangat bagus sekali perkembangannya. Baik itu yang sakit matanya sekarang udah pulih semuanya. Dan kambing yang kita masukkan ke sini yang dari Padang itu alhamdulillah tidak satu pun yang sakit gitu. Karena kita dari peternakan Padang Serumpu Makmur dari kita kan menjamin itu. Kambing yang kita dari peternakan kita yang kita kirim ke kandang lain, kita bisa menjamin untuk kesehatannya. Menjamin itu dalam artian sakit mata itu tadi ya. Karena mereka bisa melihat bagaimana proses kambing itu, bagaimana bentuk dan keaktifannya, nampak sehat-sehat. Kemarin dari udah lihat waktu kita mau ngirim ke sini kan. Jadi satu lagi jadi pertanyaan kita ada dari itu kan kisah dari nol, dari mulai apa sekarang udah 1 bulan. Jadi di sini dari ada ndak menuntut, karena saya melihat dari kan tinggal di sini. Kadang pulang dari udah punya keluarga nih, kadang meninggalkan istri, kadang malam di sini istri tinggal gitu kan. Ada nggak menuntut untuk disiplin kerja di sini, misalnya gajinya harus sekian karena dari 24 jam full di sini ya, 24 jam di sini, terus anak istri tinggal, atau jam waktu kerjanya yang diminta dari pagi sampai jam 4 atau jam 5 tuh pulang, ada nggak seperti itu gitu? Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kalau kita ingin menjadi orang nomor 1, tidak ada nomor 2-nya. Tidak ada menang itu besok sekarang juara 1, besok juara 5, besok juara 1-nya lagi. Nggak begitu caranya. Kalau bagi saya Pak Dodi, yang juara 1 itu harus juara 1 terus. Seperti Susi Susanti. Pemain bulu tangkis Indonesia kan. Juara 1 terus. Maksud dari cerita saya ini gini. Kalau kita membuka sesuatu di dalam contohnya usaha. Ini usaha nih ya. Seperti tidak ada keluhan gini gitu kata Pak Dodi kan. Kita ini punya komitmen di dalam muka usaha, bekerja. Kita harus setel dulu anak dan istri rumah tangga kita. Nah, kita tentu ini agak rahasia ya. Nah, itu pandailah teman-teman dan kawan-kawan semua. Iya, kadang kan saya datang ke sini nyampenya malam, tapi dari selalu ada di kandang. Nah, jadi bagaimana cara dari ini pulang gitu? Nih, ini kawan-kawan semua, jangan kambing aja yang di apalnya, di apa namanya tuh, diurus, anak dan istri juga diurus. Sebelumnya itu kan kita udah rapat itu atau komunikasi dengan orang rumah itu kan bisa kita di rumah gini langkah awal kita, langkah selanjutnya gini gitu kan udah selesai kita omongan itu. Jadi dalam kita berusaha, hati kita tenang berangkat dari rumah, anak dan istri kita juga senang hatinya, kita nggak berantem di rumah tangga. Nah,